Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Yang pertama ada Linka Rizky Makfira, yang kedua ada Pascal Listriadi, dan yang terakhir ada Selma Dita. Kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan moral dan kesadaran beragama serta implikasi penyelenggaraan pembelajaran. 6 tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Lawrence Kohlberg melakukan penelitian di Amerika yang kemudian menjadi pondasinya untuk merumuskan tahapan perkembangan moral. Menurutnya, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Setiap level memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level 1, prakonvensional, yang terdiri dari tahap yang pertama, tahap menghindari hukuman, yang kedua, tahap keuntungan dan minat pribadi. Level 2, konvensional, yang terdiri dari tahap yang ketiga, tahap menjaga sikap orang baik, yang keempat, tahap memelihara peraturan. Level 3, pasca konvensional, yang terdiri dari tahap yang kelima, tahap orientasi kontrak sosial, yang keenam, tahap prinsip etika universal. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan dari tiap tahap. Tahap yang pertama, menghindari hukuman. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah ketika seseorang tidak menerobos lampu merah di jalan raya, ia melakukannya semata-mata karena tidak ingin seorang polisi mengejar dan menilangnya. Tahap yang kedua, keuntungan dan minat pribadi. Di tahap ini, tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Contohnya adalah, apa untungnya bagiku, aku akan membantunya, karena suatu hari dia akan membalas membantuku. Tahap yang ketiga, menjaga sikap orang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena dia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Contohnya, ia tidak bertengkar karena itu tidak baik dan orang baik tidak melakukannya. Itulah yang terjadi di tahap ketiga. Tahap yang keempat, memelihara peraturan. Di tahap ini, jika peraturan tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau karena peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberikan kenyamanan bagi semua orang. Contohnya adalah seorang ketua kelas memarahi temannya yang bertengkar karena ia berpikir peraturan harus ditetapkan. Tahap yang kelima, orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukuman yang ada. Contohnya, mencuri supaya tidak mati kelaparan berbeda dengan mencuri supaya kaya. Tahap yang keenam, prinsip etika universal. Tahap ini adalah tahap yang menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Contohnya, seorang nenek yang dalam kondisi bahaya, lalu seorang kakek menelpon cucunya untuk menyelamatkan istrinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran beragama. Perkembangan kesadaran beragama pada anak itu dapat dibagi dalam 3 tahapan, itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, masa kanak-kanak sampai usia 7 tahun yang ditandai dibagi menjadi 4 antara lain adalah: yang pertama, sikap keagamaan reseptif meskipun banyak bertanya. Yang kedua, pandangan ketuhanan yang antropomorf atau dipersonifikasikan. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah masih superficial atau belum mendalam. Yang terakhir, hal ketuhanan dipahamkan secara ideosikritik atau menurut hayalan pribadinya. Yang kedua di sini ada masa anak sekolah 7 sampai 8 sampai 11 sampai 12 tahun yang ditandai dibagi menjadi 3 antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaan bersifat reseptif tetapi disertai pengertian. Yang kedua, pandangan dan pahaman ketuhanan diterangkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan
Secara rohaniah makin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Nah, yang selanjutnya di sini ada masa remaja 12-18 tahun yang dapat dibagi ke dalam kedua subtahapan ialah sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja awal, dan yang terakhir, masa remaja akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan kesadaran beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak dibagi menjadi 5. Di antaranya, yang pertama, tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, banyak model yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, tingkat penalaran. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kesadaran beragama dibagi menjadi 4, antara lain. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan atau faktor keluarga. Yang ketiga, pendidikan keagamaan. Yang keempat, adanya budaya yang berkembang di masyarakat. Perkembangan kesadaran beragama ini membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Dampak-dampak perkembangan moral dan kesadaran beragama pada pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu tersebut disebut sebagai peserta didik yang akan dihubungkan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton. Yang terakhir, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.